Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan materi problematika dalam penerapan bahasa Indonesia ragam ilmiah. Adapun teman kelompok saya sendiri Andi Firza Aulia Syawali. Saya Andi Aulia Nugrahasana. Saya Armia Saweri Gading. Baik, langsung saja ke materi pertama, yaitu kesalahan ejaan dan tanda baca. Bahasa dapat digunakan apabila saling memahami atau saling mengerti erat hubungannya dengan penggunaan sumber daya bahasa yang kita miliki. Kita dapat memahami maksud dan tujuan orang lain berbahasa atau berbicara apabila kita mendengarkan dengan baik apa yang dia katakan. Untuk itu, keseragaman berbahasa sangatlah penting supaya komunikasi berjalan lancar. Dalam bahasa tulis, kita menemukan adanya bermacam-macam tanda yang digunakan untuk membedakan arti. Segala macam tanda tersebut untuk menggambarkan perhentian antara, perhentian akhir, tekanan, tanda tanya, dan lain-lain. Yang pertama, ejaan dan perkembangannya. Ejaan yang disempurnakan atau EYD adalah sistem ejaan resmi bahasa Indonesia yang berlaku sejak tahun 1972, menggantikan ejaan Republik atau ejaan Suwandi. Penerapan EYD ini merupakan hasil kesepakatan antara Indonesia dan Malaysia yang ditandatangani pada 23 Mei 1972 dan ditetapkan melalui keputusan Presiden nomor 57 tahun 1972 yang memperkenalkan sistem ejaan Latin untuk kedua bahasa. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan menerbitkan buku panduan berjudul Pedoman Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan pada 12 Oktober 1972 untuk menjelaskan kaidah penggunaannya, serta Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mengeluarkan surat keputusan yang memberlakukan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan dan pedoman umum pembentukan istilah. EYD membawa perubahan penting dalam penulisan, termasuk penggantian beberapa huruf dan pemisahan penulisan awalan serta kata depan, untuk meningkatkan keseragaman dan kelancaran komunikasi dalam berbahasa. Perbedaan-perbedaannya antara lain, yang pertama TJ menjadi C, cuci menjadi cuci, DJ menjadi J dalam contoh kata jarak, J menjadi Y dalam contoh kata sayang. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh Saudari Aulia. Selanjutnya ada pemakaian huruf. Yang pertama ada huruf abjad. Abjad yang digunakan dalam ejaan bahasa Indonesia terdiri atas 26 huruf yang dapat ditulis kapital maupun huruf kecil. Yang kedua ada huruf vokal terdiri atas huruf A, E, I, O, dan U. Yang ketiga ada huruf konsonan, huruf yang melambangkan konsonan dalam bahasa Indonesia terdiri atas huruf B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, F, W, X, Y, dan Z. Huruf diftong di dalam bahasa Indonesia, huruf diftong dilambangkan dengan AI, AU, dan OI. Yang terakhir ada gabungan huruf konsonan. Di dalam bahasa Indonesia terdapat 4 gabungan huruf yang melambangkan konsonan yaitu KH, NG, NY, dan SH. Baik, materi selanjutnya akan dibacakan oleh Saudari Armia. Oke, selanjutnya ada kesalahan penalaran. Yang pertama itu kesalahan pada penggunaan bahasa, yaitu penggunaan kata yang tidak tepat. Contohnya, dia sangat berambisi untuk meraih gelar doktor. Doktor, lebih tepatnya, dia sangat bertekad untuk meraih gelar doktor. Kalimat yang bertele-tele, contohnya itu saya sangat senang sekali karena mendapatkan nilai bagus pada ujian karena sudah belajar dengan giat. Lebih tepatnya itu saya sangat senang karena mendapatkan nilai bagus saat pada ujian setelah belajar dengan giat. Penggunaan kata yang tidak tepat, contohnya itu barangkali, mungkin, bisa jadi. Lebih tepatnya itu kemungkinan besar, secara pasti, terbukti.
Yang kedua itu kesalahan penerapan kaidah, yaitu yang pertama kaidah tata bahasa. Contohnya itu, aku pergi ke pasar untuk membeli sayur. Lebih tepatnya itu, saya pergi ke pasar untuk membeli sayur. Yang kedua itu kaidah kesantunan. Contohnya itu, kalian harus belajar dengan giat. Lebih tepatnya itu, mohon, kalian belajar dengan giat. Dan ketiga itu kaidah tata tulis. Contohnya itu, dia berkata, saya akan pulang besok. Lebih tepatnya, dia berkata, saya akan pulang besok. Baik, sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.